Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilam Ikhwana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dengan NIM 1901852. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal e-commerce. Nah, video ini adalah lanjutan dari video pertama saya tentang kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Pernahkah kalian berbelanja secara online? Tentunya hal ini merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua, terlebih lagi di era serba internet sekarang ini. Kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Kategori dari e-commerce terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Yang kelima adalah business to government atau B2G. Yang keenam adalah consumer to government atau C2G. Yang terakhir adalah online to offline atau O2O. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Definisinya adalah transaksi di mana produk satu perusahaan agar khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Contohnya adalah M-Target. M-Target adalah perusahaan software as a service atau SaaS yang menyediakan marketing automation tools untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Definisinya adalah di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumer perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sebelumnya dilakukan secara online. Contohnya adalah mataharimall.com, berrybenka.com, dan sebagainya. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. C2C adalah jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Contohnya adalah transaksi pada Tokopedia, Bukalapak, OLX, JDID, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Contoh platform dari jenis ini adalah istockfoto.com, 1000 Lenser, dan sebagainya. Yang kelima yaitu business to government atau B2G. B2G yaitu jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Umumnya, tiap penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Contoh pajak.go.id. Yang keenam adalah consumer to government atau C2G. C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal PJAN. Yang terakhir adalah online to offline atau O2O, yaitu jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Tiap produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline.
Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemasaran secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya adalah mataharimall.com. Selanjutnya adalah keuntungan dari e-commerce. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan penjualan melalui e-commerce. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan yang lain, yaitu yang pertama adalah tidak ada batasan geografis. Saat berjualan di toko fisik, maka bisa dipastikan maka terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal ini tidak berlaku berbelanja secara online melalui e-commerce karena batasan menjangkau apapun seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak memerlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Yang ketiga yaitu memudahkan pencarian pelanggan dan menghemat waktu. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Bagaimana cara memulai berjualan di e-commerce? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana produk tersebut. Apakah dengan membuat sendiri, mengambil dari commerce shop, atau menjual sebagai reseller. Kemudian, uji apakah produk tersebut layak untuk dijual. Uji kelayakan ini sangat diperlukan, meski hanya dalam skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat atau lakukan survei dengan memberi contoh untuk menguji coba produk yang kita perjualbelikan ini. Yang kedua adalah riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, dan siap menjadi rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta membantu jalannya operasional bisnis. Yang ketiga adalah tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan kita dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika berjualan melalui e-commerce. Namun jika berjualan di media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Yang keempat, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat dipilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, bisa juga membuka toko di semua e-commerce sesuai preferensi. Sekian video tentang mengenal e-commerce dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.